Sorry mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Renaldi Fatur. Di sini saya sebagai moderator akan memimpin acara debat kali ini. Baik teman-teman semuanya, untuk pembuka di sini saya akan membacakan tata tertib debat terlebih dahulu. Yang pertama, siap anggota menyalakan kamera. Lalu yang kedua, ketua kelompok harus memperkenalkan setiap anggotanya. Lalu yang ketiga, waktu debat dibatasi setiap kelompok minimal 30 menit dan maksimal 45 menit. Yang keempat, bagi individu yang berbicara baik pro maupun kontra, harap mengajukan tangan terlebih dahulu. Yang kelima, setiap individu yang berbicara diberikan waktu 5 menit. Lalu yang keenam, interupsi dari setiap kelompok dilakukan jika mendapat persetujuan dari moderator. Lalu yang terakhir, menggunakan pakaian SOP kampus sekolah vokasi baik setiap individu yang mengikuti debat. Baik, untuk memulai sesi debat kali ini, dipersilakan bagi tim pro maupun kontra untuk memperkenalkan anggota dari kelompok masing-masing. Mungkin dimulai dari kelompok pro terlebih dahulu. Untuk kelompok pro dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang saya hormati teman-teman semua, serta moderator yang akan memimpin jalannya perdebatan pada pagi hari ini. Sebelum memulai perdebatan, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami sebagai tim pro dalam perdebatan kali ini. Saya, Sesa Dewi Masita, sebagai pembicara kedua yang bertugas untuk memperkenalkan anggota tim serta memaparkan latar belakang mosi. Selanjutnya teman saya, Eni Purnama, sebagai juru pembicara pertama yang bertugas untuk memaparkan latar belakang mosi. Kemudian Hasna Mufida sebagai juru pembicara ketiga dan Nida Hamida sebagai juru pembicara keempat yang bertugas untuk menyampaikan argumentasi yang mendukung sekaligus menjadi pembicara balasan. Mungkin sekian perkenalan dari tim kami. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Sesha yang sudah mewakilkan untuk memperkenalkan teman-temannya. Untuk selanjutnya dipersilakan bagi tim kontra untuk memperkenalkan anggotanya. Untuk tim kontra dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Ihsan Madi Yusuf, selaku Ketua Tim Kontra, akan mengenalkan anggota saya. Yang pertama ada Wendita Ramadan, yang kedua ada Kurnia Agustin, dan yang terakhir ada Septri Monalisa Sianturi. Baik, terima kasih kesempatannya. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Saudara Iksan yang sudah memperkenalkan anggotanya. Untuk sesi selanjutnya di sini saya sebagai moderator akan membacakan mosi untuk kegiatan debat kali ini. Untuk mosinya tersendiri, kali ini kita memiliki tema yaitu perpindahan ibu kota negara. Untuk selanjutnya saya persilakan bagi tim pro dan juga tim kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktunya 5 menit, dipersilakan. Mungkin dari tim pro terlebih dahulu. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ini Purnama sebagai pembicara satu dari tim pro. Saya akan memberikan argumen dari tim pro mengenai penetapan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN menjadi undang-undang. Dalam pembahasan mengenai perpindahan Ibu Kota Negara atau IKN dari DKI Jakarta menjadi ke Kalimantan Timur, memberikan dampak yang akan sangat bagus dalam beberapa aspek di negara Indonesia. Dalam rencana pemindahan ibu kota ini diproyeksikan dapat menumbuhkan berbagai sektor di wilayah Kalimantan Timur. Dampak pemekaran yang akan terjadi pada lokasi ibu kota negara yang baru ini yakni dengan melihat adanya asumsi variabel dan menentukan wilayah yang paling memberikan tarikan dan membawa dampak pertumbuhan ke sekitarnya guna bermanfaat untuk perekonomian nasional. Berdasarkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan segera menetapkan perpindahan ibu kota dengan menetapkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUU IKN menjadi undang-undang. Dengan demikian, secara resmi pemindahan IKN dari Jakarta ke Kalimantan Timur dilaksanakan. Adapun Undang-Undang IKN ini juga menyetujui nama IKN menjadi Nusantara. Menurut pasal 3 RUU IKN dijelaskan bahwa pemindahan status ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke IKN dilakukan pada semester 1 tahun 2024 dan akan ditetapkan dengan peraturan Presiden. Adapun pemindahan kedudukan IKN yang dijelaskan dalam pasal 21 ayat 2 akan dilakukan secara bertahap berdasarkan rencana induk IKN. Dalam RUU IKN juga dijelaskan bahwa IKN dalam
menjalankan fungsinya akan memiliki pemerintahan, tugas, dan wewenang yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang IKN tersebut. Selain itu, IKN akan menjadi tempat kedudukan bagi lembaga negara, perwakilan negara asing, dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional. Dalam RUU IKN menjelaskan bahwa pemerintahan pusat dapat menentukan lembaga pemerintahan non-kementerian, lembaga non-struktural, dan lembaga pemerintahan lainnya. Sekian pemaparan dari pembicara 1 saya dari tim Pro, akan ditambahkan oleh pembicara 2 dari tim Pro. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan alasan pemerintah memindahkan ibu kota negara atau IKN. Yang pertama, populasi terlalu padat. Seperti yang kita ketahui, beban Jakarta dan Jawa sudah terlalu berat. Survei penduduk antar sensus atau SUPAS pada tahun 2015 menyebutkan sebesar 56,56% masyarakat Indonesia terlalu berkonsentrasi di Pulau Jawa. Sedangkan di Kalimantan, presentasi penduduk Indonesia hanya 6,1% atau 16,23 juta jiwa. Kemudian yang kedua adalah kontribusi ekonomi pada PDB. Berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS, 2018, kontribusi ekonomi terhadap PDB di Pulau Jawa sebesar 58,49% dan pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa sebesar 5,52%. Sedangkan di Kalimantan, kontribusi ekonominya hanya sebesar 8,5% dengan pertumbuhan ekonomi 4,99%. Yang ketiga adalah krisis air bersih. Kemudian yang keempat adalah pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi. Pada tahun 2013, Jakarta menempati peringkat ke-10 kota terpadat di dunia, dan pada tahun 2017 masuk ke dalam peringkat 9 kota terpadat di dunia. Kemudian yang kelima adalah ancaman bahaya banjir, gempa bumi, dan tanah turun di Jakarta. Kemudian selanjutnya, selain data di atas, terdapat data yang mendukung Kalimantan Timur dipilih sebagai lokasi IKN, yaitu diantaranya adalah memiliki aksesibilitas lokasi tinggi yang dekat dengan dua kota besar, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Kemudian yang kedua adalah memiliki struktur kependudukan heterogen dan terbuka dengan potensi konflik yang rendah. Kemudian yang ketiga adalah pertahanan wilayah yang dapat didukung oleh adanya trimantar darat, laut, dan udara. Kemudian ada kemampuan lahan yang sedang untuk berkontribusi bangunan. Dan keempat adalah memiliki nilai yang aman dan minim dari bencana alam, memiliki lahan yang luas, serta berstatus hutan produksi atau HP dan perkebunan. Kemudian yang kelima adalah dilengkapi dengan infrastruktur utama, yaitu jalan tol Balikpapan Samarinda dan Trans Kalimantan. Kemudian juga tersedia air baku dari 3 waduk existing, 2 waduk yang direncanakan, 4 fungsi sungai, dan 4 daerah aliran sungai atau DAS. Kemudian yang terakhir adalah berada di jalur laut, Kepulauan Indonesia atau ALKI 2, Selat Makassar yang berkontribusi. Mungkin sekian pemaparan dari tim Pro, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kelompok Pro yang sudah menyampaikan argumennya. Untuk selanjutnya dipersilakan bagi kelompok kontra untuk bisa menyampaikan argumennya juga. Waktunya 5 menit, dipersilakan. Oke, baik. Minoritas masyarakat, minoritas besar masyarakat, bahwa belum ada persiapan yang matang dan maksimal dari pemerintah. Itu anggapan dari minoritas masyarakat. Jawaban di atas tentu menjadi dominan karena masyarakat menilai bahwa pemerintah terkesan terburu-buru terhadap keputusan itu. Hal itu dikarenakan keputusan yang dibuat baru diketahui oleh masyarakat pada beberapa bulan terakhir. Dan masyarakat menganggap pemerintah kurang terbuka, terutama tidak adanya sosialisasi secara terbuka oleh pemerintah kepada masyarakat besar. Selain itu, juga dibarengi dengan banyaknya problem di bidang ekonomi, serta masalah krusial lainnya yang belum teratasi secara maksimal. Maka hal-hal seperti itulah yang dapat menggiring opini masyarakat bahwasannya pemerintah belum siap serta dirasa gegabah dalam pengambilan kebijakan mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Dari saya cukup. Baik, di sini saya akan melanjutkan opini dari tim kontra. Yang kedua itu yaitu hutan adalah paru-paru dunia. Jadi kontra yang lain terjadi karena Kalimantan adalah paru-paru dunia. Paru-paru di dunia terdapat di Brazil dan Indonesia, tepatnya di Kalimantan. Ditakutkan dengan perpindahan ibu kota ini akan menyebabkan rusaknya hutan di Indonesia. Karena pastinya dengan pindahnya ibu kota
Karena pastinya dengan perpindahan ibu kota akan ada banyak pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Rusaknya hutan dan matinya fauna berpengaruh pada keberlangsungan kehidupan manusia juga. Tidak bisa dikatakan sebagai keadilan untuk mencapai tujuan negara. Seharusnya pemerintah mempertahankan hutan di Kalimantan yang sudah di ujung tanduk karena sebagian sudah terbakar dan sebagai pusat paru-paru dunia. Selanjutnya boleh dilanjutkan oleh rekan saya, Ihsan. Baik, selanjutnya ada permasalahan pengadaan tanah buat IKN, analisis masyarakat adat Nusantara, PB aman, mengungkapkan pemindahan IKN akan berpotensi menambahkan sengketa lahan dan konflik yang ada di masyarakat Penajam Pasar Utara, PPU, dan Kutai Kartanegara, KAR, khususnya masyarakat adat. Hal ini dipicu oleh pembukaan lahan di kawasan IKN. Direktur Advokasi Kebijakan Hukum dan HAM Pengurus Besar Aman Muhammad Arman mengatakan pada 2019 telah terjadi tumpang tindih di kawasan IKN. Tumpang tindih itu menyebabkan sengketa lahan dan konflik di lahan seluas 30.000 hektar milik 13 komunitas masyarakat adat. Wilayah yang dimaksud dengan wilayah IKN itu kan sudah ada banyak sekali konsekuensi di sana. Aman mencatat itu ada 162 konsekuensi kehutanan yang itu belum termasuk tambang, sawit, dan batu bara. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kurnia. Pada Kurnia dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan memperjelas ya pernyataan dari Ihsan mengapa kelompok kami itu kontra terhadap isu perpindahan ibu kota ke Kalimantan. Nah, di sini itu kami menjelaskan bahwa banyak sekali potensi dampak yang akan timbul seperti kemungkinan terjadinya sebuah migrasi ya, perpindahan penduduk dari perkotaan ke suatu tempat untuk menetap, di mana perpindahan migrasi ini tuh dari masyarakat ibu kota DKI Jakarta yang mungkin nantinya ketika perpindahan ini dijadikan isu rencana ini direalisasikan di Kalimantan kan pasti banyak migrasi ini terjadi ya. Nah, kemudian ketika kita melihat ke arah lain juga bahwa penempatan ibu kota ini tidak jauh dari Sungai Mahakam yang merupakan lahan gambut dan habitat spesies langka. Nah, tentunya itu kan pemerintah ketika mereka menetapkan bahwa rencana ini tuh akan pindah di Kalimantan, yang pasti kan mereka membuka lahan seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ihsan. Nah, ini kan akan menjadi dampak besar ya, dapat terjadi seperti adanya kebakaran, gempa bumi dan lain sebagainya. Nah, akibat dari adanya pembukaan lahan itu kan berarti adanya kurangnya reservasi air karena pembebatan lahan. Yang secara tidak langsung hal itu juga dapat menyebabkan Pulau Kalimantan itu nantinya akan sulit gitu melakukan pengendalian pemanfaatan lahan untuk mewujudkan kawasan konservasi dan kawasan fungsi lindung. Nah, kemudian yang lain juga selain itu seharusnya juga nih ya untuk mengadakan suatu rancangan pemindahan ibu kota IKN yang ditempuh melalui itu jalur demokrasi. Nah, karena menurut kami IKN itu tidak ditempuh melalui jalur demokrasi. Seharusnya pemerintah itu menetapkan sistem kesetaraan rakyat adalah hal yang utama gitu untuk mendapatkan sebuah persetujuan dan pengesahan. Jadi ketika masyarakatnya itu masih dominan atau masyarakatnya itu tidak setuju ya dengan adanya rencana isu IKN ini, seharusnya pemerintah itu tidak menerapkan atau tidak merencanakan merealisasikan IKN ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pemaparannya dari tim pro maupun juga tim kontra. Untuk sesi selanjutnya di sini saya akan mulai sesi debat atau sesi tanya jawab. Jadi mungkin saya akan sedikit jelaskan untuk sesi debat ini, dipersilakan bagi teman-teman yang ingin memaparkan pendapatnya, saya beri waktu 3 menit. Barangkali ada dari tim kontra maupun tim pro yang ingin menyampaikan argumennya, dipersilakan. Baik, saya ingin menanggapi tanggapan dari Saudari Kurnia. Baik, untuk Saudari Hasna, waktunya 3 menit. Saya mulai dari sekarang. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Renaldi yang telah memberikan kesempatan saya untuk memberikan pendapat saya terkait tentang pemaparan yang telah disampaikan oleh Saudari Kurnia. Tadi dikatakan oleh Saudari Kurnia bahwasanya pemindahan ibu kota negara ini tanpa adanya demokrasi. Demokrasi berarti tidak adanya diskusi dengan masyarakat. Nah, hal ini tentunya bisa kami sanggah karena dari pemerintah sendiri sudah mengupayakan yang namanya musyawarah dari tingkat daerah sampai nasional. Hal ini bisa terbukti dengan pendapat dari Ketua DPRD DKI Jakarta, yaitu Bapak Prasetyo Edy Marsudi. Beliau mengatakan bahwasanya mendukung penuh pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Bapak Prasetyo meyakini bahwasanya pemindahan ibu kota bakal mendorong investasi masuk ke Jakarta, mengingat Jakarta memiliki gedung-gedung tak layak. Lalu kemudian dari sisi pemerintah sendiri, ada Wakil Ketua MPR Jazilul Fawait. Beliau juga menilai keinginan pemerintah Indonesia untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur adalah hal yang tepat.
Lalu dari sisi masyarakat, karena tadi Ketua DPRD kan berarti menjadi perwakilan dari suara rakyat, jadi tidak bisa dikatakan bahwa pemindahan ibu kota ini tanpa adanya suara rakyat. Dari sisi masyarakat sendiri yang mendukung adalah Ketua Umum Persekutuan Suku Asli Kalimantan Pasak, Surupani, yang mendukung penuh pemindahan IKN. Ini juga bisa menjadi perwakilan dari suara rakyat masyarakat di Kalimantan. Lalu kemudian juga dikatakan oleh Saudari Kurnia bahwasanya pemindahan IKN ini terkesan cepat-cepat gitu ya. Dikatakan oleh Saudari Kurnia dan juga Saudara Bendikta di awal, tentunya tidak, karena pemindahan ibu kota ini sudah direncanakan oleh pemerintah dari jauh-jauh hari, bahkan jauh-jauh tahun yang lalu. Karena pemerintah telah mensosialisasikan atau memberikan kabar ini kepada masyarakat sejak tahun 2019, tepatnya 26 Agustus, dan hal ini juga telah sampai ke telinga masyarakat Kalimantan Timur. Begitu, mungkin sekian dari saya yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudari Hasna. Untuk tim kontra, barangkali ada yang mau memberi tanggapannya, saya persilakan. Izin menanggapi. Baik, untuk Saudari Kurnia, waktunya 3 menit, saya mulai dari sekarang. Baik, untuk pernyataan tadi Hasna menyatakan bahwa ini tuh ada demokrasi ya, tetapi data yang saya temukan dari berita samarindakompas.com itu menjelaskan bahwa koalisi gabungan beberapa lembaga aktivis lingkungan di Kalimantan Timur itu menilai bahwa Undang-Undang IKN itu menjadi sebuah ancaman ruang hidup masyarakat maupun satwa langka yang sudah saya jelaskan pada pernyataan di awal tadi ya, di mana jika ini terjadi itu kan pasti ada sebuah sosialisasi yang minim ya, di mana partisipasi masyarakat atau partisipasi publiknya juga menjadi minim. Nah, saya sebut ini tuh adalah sebagai sebuah sistem oligarki di mana itu hanya menguntungkan bagi pemerintah ataupun kalangan elit saja, karena jika kita lihat bahwa coba kalian bayangkan di mana ibu kota DKI Jakarta yang mempunyai rakyat di situ pemerintah apakah sudah menjamin gitu kehidupan mereka, sedangkan kita tahu bahwa di DKI Jakarta saja itu sudah banyak banget gitu pengangguran. Kenapa pemerintah harus merencanakan untuk pembangunan ibu kota di Kalimantan? Kenapa pemerintah tidak merencanakan untuk memberikan perkembangan atau kemajuan di DKI Jakarta sendiri untuk kemajuan Indonesia? Kenapa harus isu dengan pemindahan IKN ini? Nah, kemudian dijelaskan juga di dalam Perpu nomor 1 yang membahas mengenai kegentingan akibat pandemi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kan sekarang itu adalah masa pandemi ya. Kenapa pemerintah itu lebih memfokuskan kepada pembangunan rencana IKN ini? Kenapa pemerintah tidak memfokuskan pada untuk penyelesaian masalah kasus pandemi seperti yang sekarang ini? Dan saya juga bertanya kepada kalian tim Pro, anggaran dari mana gitu pemerintah untuk merencanakan isu rencana IKN ini. Nah, itu kan juga belum dijelaskan secara resmi ya, anggaran itu dapat dari mana. Nah, ketika emang pemerintah itu mendapatkan suatu anggaran, kenapa anggaran itu tidak dilaksanakan untuk tahap pandemi seperti sekarang ini? Dan seperti yang sudah saya cari juga datanya, Indonesia itu termasuk negara yang memiliki utang ya, utang kepada negara-negara lain itu menurut peraturan Presiden nomor 104 2021 itu menyatakan bahwa utang Indonesia itu mencapai 405,8 triliun. Nah, hal itu kan berarti menyatakan bahwa Indonesia itu punya utang. Kenapa Indonesia harus melakukan isu perpindahan rencana IKN ini di Kalimantan gitu. Nah, kemudian yang lain juga saya mempermasalahkan di sini adalah ketika ini itu terjadi atau terrealisasikan pasti ada sebuah culture shock ya, di mana masyarakat suku-suku pedalaman di Kalimantan itu kan mungkin akan sulit gitu menerima budaya-budaya DKI Jakarta yang mungkin sudah terbawa arus globalisasi. Nah, kan mungkin mereka akan kaget atau mungkin ketika masyarakat suku pedalaman nih tidak setuju dengan adanya rancangan IKN ini, kan mungkin akan ada terjadinya sebuah perselisihan atau perpecahan di antara masyarakat yang kontra dan juga masyarakat yang pro. Seperti itu. Terima kasih. Baik, sudah cukup. Mungkin dari Saudari Kurnia ada yang ingin memberikan pendapatnya dari tim Prop, dipersilakan. Baik, izin menanggapi. Baik, untuk Saudari Hasna, waktunya 3 menit, saya mulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Saudara Renaldi yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Menjawab terkait permasalahan kultur shock. Nah, hal ini telah ditanggapi oleh Menteri Desa PDTT, Bapak Abdul Halim Iskandar. Beliau mengatakan bahwasanya pemerintah telah menyiapkan sejumlah hal untuk mengantisipasi kultur shock yang terjadi, atau biasa disebut dengan gegar budaya dalam pembangunan ibu kota negara yang baru di Kalimantan Timur. Yang
mereka siapkan adalah dari sisi budaya, bahwasanya jangan sampai terjadi culture shock, kesenjangan budaya yang nantinya mereka merasa terpinggirkan dengan adanya ibu kota negara baru. Nah, hal-hal yang akan mereka lakukan yaitu adalah dengan mempersiapkan SDM dan juga agar tidak termarginalkan. Lalu kemudian hal ini juga sudah ditanggapi oleh Gubernur Kalimantan Timur yaitu Bapak Isran Nur. Beliau mengatakan bahwasanya ia menjamin bahwa pembangunan IKN akan aman, termasuk tidak ada budaya-budaya setempat yang dihilangkan. Hal ini juga mempertimbangkan karena tidak akan tidak akan terlalu banyak gitu ya, tidak akan banyak warga-warga Jakarta yang akan berpindah ke Kalimantan Timur gitu. Apabila dibandingkan mungkin warga-warga Kalimantan Timur jumlahnya akan lebih banyak dari warga-warga Jakarta yang akan nanti datang. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Saudari Eni. Baik, saya akan menambahkan untuk anggaran bahwa memberatkan pos anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk IKN telah dibantah oleh Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani yang membantah angka presentasi penggunaan APBN karena hingga kini pemerintah masih melakukan perhitungan. Ibu Sri Mulyani menjelaskan dari 5 tahap pembangunan hingga tahun 2045, masa paling kritis adalah periode 2022 hingga 2024, karena menjadi landasan dalam pembangunan selanjutnya, seperti pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan. Untuk melaksanakan tahap kritis tersebut, pemerintah akan memasukkan anggaran IKN dalam porsi anggaran pemulihan ekonomi. Tahun ini, Ibu Sri Mulyani berbicara, pendanaan IKN akan banyak diberikan kepada Kementerian PUPR untuk membangun pembangunan infrastruktur dasar yang sedang berlanjut seperti di Jakarta untuk menanggulangi bencana banjir seperti itu. Dan juga didukung oleh pernyataan dari Kepala Bapak Bappenas Soeharto Monoarfa juga menegaskan pembangunan IKN tidak akan memberatkan APBN, sebaliknya akan menambah aset negara. Mungkin dari saya cukup. Baik, terima kasih kepada Saudari Hasna dan juga Saudari Eni. Apakah di sini tim Pro ada yang perlu disampaikan kembali? Baik, saya izin menambahkan. Baik, untuk Saudari Nida, waktunya 3 menit, saya persilakan. Baik, saya izin menanggapi apa yang dikatakan oleh tim kontra, tetapi mengenai perekonomian yang sebelumnya tadi. Justru saya setuju karena memberikan dampak positif dalam perekonomian dari IKN ini. Dampak positif yang pertama itu adalah Bappenas dalam kajiannya menyatakan bahwa pemindahan IKN ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dengan prediksi kenaikan PDRB sebesar 0,1%. Bappenas juga menyatakan bahwa kenaikan PDRB bersumber dari pemanfaatan sumber daya potensial seperti pembukaan lahan untuk keperluan infrastruktur produk dan pembukaan lapangan kerja bagi sumber daya manusia terakhir yang selama ini belum termanfaatkan. Kemudian, dampak positif yang kedua terhadap perekonomian, tambahan inflasi minimal akibat pemindahan ibu kota baru ialah 0,2%. Jadi, dampak inflasi di provinsi lokasi ibu kota baru akan menjadi sangat minimal jika provinsi tersebut memiliki kesiapan infrastruktur yang lebih baik. Hal ini berarti jika baseline inflasi seperti tahun lalu, yakni 3,13%, berarti dengan adanya pemindahan ibu kota ini akan bertambah menjadi 3,33%. Lalu dampak positif yang ketiga terhadap perekonomian adalah akan menurunkan kesenjangan antar kelompok pendapatan. Dan dampak positif yang terakhir adalah perekonomian mendorong perdagangan antar wilayah Indonesia, yaitu Pulau Jawa ke provinsi luar Pulau Jawa. Jadi, efek positif tersebut disebabkan karena adanya penggunaan dari sumber daya potensi yang selama ini masih belum dimanfaatkan. Dengan pemindahan ibu kota negara ke wilayah di luar Pulau Jawa, tidak akan menyebabkan kontraksi ekonomi di wilayah lain. Lokasi alternatif ibu kota memiliki daya yang memadai dan keterkaitan aktivitas ekonomi positif di wilayah lain. Baiklah, demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Nida yang sudah menambahkan. Apakah ada respon atau
argumen yang lainnya dari kelompok kontra bisa disampaikan? Apakah sudah cukup? Ya, cukup. Baik, untuk selanjutnya, baik itu dari kelompok pro dan juga kelompok kontra, apabila ada masalah lain atau pertanyaan lain yang harus disampaikan, dipersilakan siapa yang ingin mengajukan pendapatnya terlebih dahulu. Saya izin menyanggah dari materi yang telah disampaikan Prof tadi. Baik, untuk Saudari Lisa, waktunya 3 menit, saya mulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Tadi saya mendengar ada 9 alasan mengapa IKN dipindahkan ke Kalimantan Timur. Jadi salah satu alasannya itu yaitu lokasi dinilai aman dan minim dari bencana alam, dan juga memiliki lahan yang luas serta berstatus hutan produksi atau HP dan perkebunan. Nah, jika sudah mengetahui hal seperti ini, kenapa pemerintah masih ingin dan pindah ibu kota negara ke Kalimantan? Sementara kita tahu ya, hutan di Kalimantan itu asri dan cukup menjadi kebanggaan bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia. Nah, kenapa pemerintah mencanangkan isu perpindahan IKN ini? Mungkin selanjutnya ditambahkan oleh rekan saya, Ihsan. Baik, terima kasih. Dengan pindahnya IKN ke Kalimantan, itu terdapat kemungkinan pindahnya juga pusat atau cabang perusahaan dari Jakarta ke Kalimantan. Jika itu benar terjadi, maka Kalimantan itu dapat kehilangan status sebagai paru-paru dunia. Dan di saat yang bersamaan, kita itu akan menaikkan nilai berhasil. Tidak hanya itu, salah satunya juga ada krisis air juga akan terjadi, padahal potensi dampaknya dampak lingkungan itu sudah ada di KLHS. Bukannya membatalkan, pemerintah itu justru mengakalinya. Kita itu dapat menilai pindahan IKN ini memperlihatkan sikap pemerintah yang lepas tangan terhadap permasalahan di DKI Jakarta. Sebab salah satu alasannya pemerintah memindahkan IKN karena semakin meningkatnya dan kompleksnya permasalahan di DKI Jakarta. Di samping itu, pihaknya menduga pemindahan IKN juga agenda terselubung pemerintah guna menghapus dosa-dosa yang dilakukan oleh beberapa koperasi. Menurut catatan Jatam Kalimantan Kaltim, terdapat 94 lubang tambang yang berada di kawasan IKN. Selain itu juga permasalahan yang terjadi di DKI Jakarta, jika IKN itu pindah ke Kalimantan, maka permasalahan itu akan pindah juga ke Kalimantan. Ya, baik, itu saja. Ada tim kontra, ada yang ingin menambahkan lagi? Cukup, kembali ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Lisa dan juga Saudara Iksan. Apakah dari kelompok pro ingin menanggapi dari pernyataan tersebut? Dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya ingin menanggapi. Baik, untuk Saudari Nida, waktunya 3 menit, saya mulai dari sekarang. Ya, baik. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Widianto Nugroho, yaitu dosen Fakultas Kehutanan UGM, masyarakat tak perlu khawatir soal keberadaan hutan setelah realisasi pemindahan ibu kota. Sebab, hutan bisa tumbuh dan berkembang di mana saja. Ia menambahkan, ibu kota masih di Jakarta pun, hutan di Kalimantan sudah tak bisa diselamatkan. Dimanapun ibu kota dipindahkan, potensi adanya kerusakan hutan akan tetap ada. Salah satu faktor penyebab kerusakan hutan adalah ulah manusia, sehingga Widi berpendapat karakter penduduk yang akan berpindah ke ibu kota baru inilah yang perlu dipelajari. Widi juga mengatakan dia menyepakati jika ibu kota memang harus pindah ke Kalimantan Timur. Pastinya di lokasi ibu kota baru sudah ada regulasi untuk penentuan lahan terbuka jauh. Baik, demikian dari saya. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Sesa. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan terkait yang disebutkan oleh Saudari Iksan mengenai krisis air yang pemerintah melepaskan tangan persoalan itu di DKI Jakarta. Nah, baik dalam pemindahan IKN, pemerintah sudah memikirkan alasan dari krisis air, karena di mana DKI Jakarta ini terkenal dengan krisis air yang
yang kurang baik. Berdasarkan data Kementerian dari Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PURR, 2016, Jawa dan Bali mengalami krisis air yang cukup parah. Bahkan ada daerah indikator yang airnya berwarna kuning. Hanya sebagian kecil di Pulau Jawa yang memiliki tekanan ketersediaan air seperti di wilayah Jawa Tengah, yakni di wilayah Gunung Salak dan hingga ujung kulon. Dengan keberadaan kawasan hutan dan lahan seluas Kalimantan dan curah air yang tinggi berperan dalam sistem hidrologi Kalimantan Timur. Air permukaan bukan satu-satunya sumber air bersih di ibu kota yang baru. Namun air hujan dan air tanah juga berpotensi menjadi sumber air alternatif untuk mencukupi kebutuhan masyarakat di kawasan ibu kota baru dan sekitarnya. Kemudian, menurut luasan areal hutan yang akan menjadi kawasan resapan air yang cukup besar yang bisa mengaliri sungai dan mengisi cadangan air tanah. Selain itu ada kawasan dari Kastrat dan juga luasan terbesar se-Kalimantan Timur yaitu 470.000 hektar yang berperan penting untuk menjamin pasokan air melalui sungai bawah tanah dan mata air. Kajian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2018 menyebutkan kelebihan alam di Kaltim sekitar 9,2 juta hektar atau sekitar 17,2% lahan di Kaltim masuk ke dalam klasifikasi penyedia air bersih tertinggi. Sebagian besar luasan Pulau Kalimantan menurut daya dukung dan daya tampung ekoregion Kalimantan Timur 2016 memiliki peran penyedia air terkategori sangat tinggi dan luasnya mencapai 38 hektar atau 70,9%. Nah, potensi ini sama juga dimiliki oleh Kalimantan Timur yang dialiri oleh 31 daerah aliran sungai atau DAS dan mempunyai luasan tutupan hingga tertinggi se-Kalimantan atau 5,2 juta hektar. Nah, potensi ketersediaan air ini juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk pemenuhan air baku di IKN dan wilayah sekitarnya. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Saudari Sesha dan juga Saudari Nida. Selanjutnya, apakah ada tanggapan dari tim kontrak mengenai pernyataan tersebut? Izin menanggapi. Baik, waktunya 3 menit. Saya mulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menanggapi pernyataan yang saya berikan tadi mengenai krisis air ya, yang mengatakan bahwa pemerintah itu mempunyai solusi untuk krisis air di DKI Jakarta sendiri, khususnya karena adanya perpindahan IKN ini. Tetapi apakah kalian pernah berpikir ketika adanya sebuah rancangan IKN terrealisasikan di Kalimantan, kan pasti ada pembangunan ya kan, pembangunan infrastruktur, di mana adanya pembangunan itu kan menyebabkan adanya pembangunan itu kan pasti ada sebuah krisis airnya itu kan mungkin akan dirugikan ya, mungkin airnya itu bisa kotor dan lain sebagainya akibat dari adanya pembangunan tersebut. Nah, data yang saya temukan juga untuk ketersediaan air pembangunan IKN ini tuh mengancam ketersediaan air khususnya itu di Balikpapan, Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara dan juga Kota Samarinda, khususnya di bagian selatan. Nah, apakah pemerintah dapat menjamin juga ketika pembangunan rancangan ini di IKN, pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya itu akan menjamin bahwa air-air di Kalimantan itu tidak akan tercemar oleh pembangunan dari pemerintah tersebut? Kan tidak dijelaskan gitu dari pemerintah secara resmi gitu. Pemerintah tidak memberikan solusi ataupun memberikan kepastian kepada kita semua bahwa Kalimantan itu akan tetap bersih, akan tetap jernih airnya dan lain sebagainya. Bahkan hutan dan lain sebagainya juga. Kan mungkin pembangunan itu kan pasti membuka lahan ya kan, menebang hutan ataupun dan segala macam itu kan masih pasti ada yang namanya pencemaran. Nah, apakah pemerintah dapat menjamin hal itu? Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari tim saya. Cukup. Baik, mungkin ada yang ingin disanggah dari tim pro atau sudah dicukupkan saja? Apakah ada yang ingin menanggapi? Mungkin sudah cukup. Baik, terima kasih jika sudah cukup. Terima kasih banyak untuk tim pro dan juga tim kontra atas argumen yang diberikan. Di sini saya mohon izin untuk memberikan kesimpulan dari debat kali ini. Dari semua argumen yang sudah disampaikan, baik itu dari tim pro maupun kontra, bisa dilihat di sini bahwasannya memang tim kontra memberikan beberapa pertanyaan terkait apakah pemerintah sudah siap untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Tentunya di sini banyak juga kita mendapatkan dukungan dari tim pro bahwasannya pemerintah itu sudah memberikan sosialisasi dan juga sebagainya, dan juga salah satu alasannya karena di Pulau Jawa ini merupakan salah satu pulau yang sangat padat. Saya harap untuk kedepannya pemerintah nanti bisa mengatasi semua permasalahan tersebut dan semoga pemindahan ibu kota negara ini bisa berjalan dengan lancar.
Mungkin sekian dari saya dan juga teman-teman semuanya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Kurang lebihnya saya juga mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh.